Halo guys, kembali lagi di PNS Podcast Ngobrol Santai. Kita akan berbincang-bincang nih sama pemenang lomba fotografi. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ahmad Renaldi dari Prodi Manajemen tingkat 3. Oh iya, acara ini telah didukung oleh LBB Best, Bayu, RTW Outdoor, Rashid ID, AR Jaya Group, Nata Frozen Food, dan juga bermedia partner dengan Klise dan LPM Setara. Terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut mensukseskan acara ini. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Tadi kesini pakai kendaraan pribadi. Kendaraan. Barangkali ditemanin ayamnya gitu. Udah punya ayam soalnya. Oh, udah punya ayam lagi. Boleh perkenalkan dulu nih dari yang sebelah saya dekat, yang saya paling dekat. Halo, perkenalkan saya Muhammad Angga Ramdhani dari tingkat 2 Prodi Administrasi Publik FISIP UGJ. Oke, perkenalkan nama saya Fajri Wima Maulana. Saya dari Prodi Manajemen tingkat 2. Baik, sebelumnya kita lihat dulu nih foto yang telah diabadikan sama Kak Angga dan juga Kak Fajri. Nah, foto dari Kak Angga ini menang dengan kategori foto terbaik, dan dari Kak Fajri menang dengan kategori favorit dan memperoleh kurang lebih sekitar 325 like. Baik, saya mau nanya nih ke Kak Angga dengan Kak Fajri juga, boleh diceritain nggak sih gimana awal mula idenya bisa muncul dan kepikiran untuk mengabadikan objek yang kalian foto? Apakah udah direncanain atau cuma iseng-iseng aja gitu, lagi gabut-gabutnya kah gitu? Dari Angga? Iya, tidak Angga aja boleh. Kalau Angga sendiri sih sebenarnya cuma iseng, karena sebelumnya juga pernah foto di lokasi yang sama, tetapi pencahayaan dan sebagainya itu kurang mendukung. Jadi ada kesempatan ikut lomba, dan ada referensi sebelumnya di foto di lokasi tersebut. Jadi sengaja sih sebenarnya datang ke lokasi tersebut. Berarti sebelumnya Udah pernah foto di sana. udah pernah foto di sana ya. Gimana? Ya, kalau dari saya sendiri itu sebenarnya pada saat itu juga mengambil sekalian foto waktu pada saat tahun kemarin ya. Itu tuh di tempat yang sama juga, dan kebetulan waktu itu juga iseng sih, kayak jalan-jalan pagi ke pasar, kemudian kayaknya ngambil deh gitu kan sambil nyetrit jalan-jalan terus ke Kanoman. Dan pada saat itu juga saya mau mengabadikan momen itu, dan dari situ ya udah muncullah kayak ide kayak udah disimpan dulu aja, siapa tahu nanti ada lomba mengenai yang bakal saya abadikan, itu bakal saya keluarkan saat itu, seperti itu. Iya benar. Itu berarti foto yang terbaru? Iya, yang terbaru. Baik, dari kalian sendiri nih saat pengambilan gambar yang Kak Angga di Waduk Dharma dan Kak Fajri di Pasar Kanoman, itu pakai kamera apa nih? Oh ya, kalau dari saya sendiri kemarin tuh ngambil kamera dari Canon 1200D 1200 itu sih. Itu pakai gear tambahan kan, kayak lensa? Enggak. Paling lensa tuh lensa tele sih. Oh, lensa tele. Iya, karena kebetulan foto itu tuh saya ngambilnya nyebrang, karena kebetulan pada saat itu tuh foto si UMKM ibunya itu dekat dengan pinggir jalan, tapi saya tidak ngambil dari jarak dekat, dari jarak jauh. Jadi makanya saya menggunakan lensa tele dengan kamera 1200 itu sih. Kalau saya sendiri pakai lensa Canon 1300D. Terus untuk lensanya lensa Pix Yongnuo yang 50 mm. Itu sih. Untuk hasil fotonya ada tambahan editan kah atau gimana dengan aplikasi gitu? Kalau Angga sih pakai Lightroom, cuma basic correction kayak cahaya, kontras, highlight, shadow, sama main di kurva sih. Kalau dari saya sendiri kemarin itu memang moodnya dapat banget, jadi kayaknya nggak perlu diedit deh. Jadi kayak yang udah benar-benar murni aja gitu. Jadi pada saat yang kemarin postingan itu tuh benar-benar udah kelihatan moodnya, tapi kalau diasah kembali atau diedit kembali itu jadi kayak rasanya nanti ngerusak deh gambar. Jadi kayak kemarin tuh foto benar-benar murni kayak edit. Siap. Nah, saat pengambilan foto itu ada kendala nggak sih? Kalau dari saya sendiri kendalanya mungkin
ribet juga ya. Pada saat itu tuh hujan pagi, cuman ya saya coba buat nunggu dan kemudian becek juga. Yang jadi kehambatan tuh karena menunggu lalu lalang motor sama mobil gitu. Makanya kan saya ngambil dari seberang jalan dan di situ tuh saya kebingungan. Ya betul, jadi kebingungan buat kayak ngambil tuh harus nunggu momennya ketika benar-benar kosong jalan tuh. Jadi seperti itu paling kendalanya tuh ya menunggu lalu lintas motor sama mobil lewat. Kalau benar-benar free, benar-benar kosong baru saya jepret. Betul. Kalau yang Angga di Waduk Darmat tuh kesusahannya paling cuaca. Karena kan di Kuningan dataran tinggi ya, terbilang dataran tinggi. Jadi kadang tiba-tiba mendung, tiba-tiba cerah. Ya. Terus momen juga, karena kan itu ada objek kapal lewat. Nah harus nunggu kurang lebih 1 jam buat nunggu kapal itu Nunggu lewat. kapal doang 1 jam ya? Apalagi kadang suka berkabut kan di dataran tinggi di Kuningan itu. Cuaca sih paling kendala. Nah, saat pengambilan gambar tuh ditemenin sama teman kah atau emang sendiri doang gitu? Kalau kemarin ditemenin sama teman sekalian, dia minta foto gitu, jadi kayak ya udah iseng minta difotoin sama teman, terus ya udah saya juga sekalian iseng gitu, buat lomba itu sih. Angga sendiri? Kalau Angga sih sendiri, Sendiri? lebih luasa, lebih bebas. Bisa lebih banyak lama-lamaan bisa ya, bisa selama mungkin untuk pengambilan. Kayak Kak Angga sama Fajri ini tahu informasi lomba yang BEM FEB adain tuh dari mana nih? Kalau saya sendiri tuh sebelumnya ada informasi mengenai informasi lomba ini nih dari teman. Terus ya udah saya tunggu tuh, dan pada akhirnya pas muncul tuh saya coba buat mendaftarkan gitu. Kayak ada lomba lagi nih BEM gitu kan adain, dan ya saya juga sempat ngecek dari media sosial. Terus Kalau Angga sih di IG ya, di IG Lisa di story tuh ada brosur lomba, jadi udah cek baca, ada minat langsung ikutan. Nah, motivasi kalian untuk ikut lomba yang diadain BEM FEB ini apa nih? Kalau Angga sih gak ada motivasi ya, cuman bisa-bisa doang. Bisa-bisa aja. Bisa doang. Siapa tahu berduit gitu. Nah, bisa berhadiah lah. Iya, berhadiah ya. Kalau dari saya sih sebenarnya termotivasi karena memang benar-benar mau ngasih kemampuan saya juga gitu. Dari yang kemarin-kemarin kekurangannya di mana, saya mencoba lagi buat kayak salahnya di mana, kurangnya di mana, ya saya perbaiki gitu. Ya termotivasi karena ketika ada kesempatan, ya saya mencoba lagi gitu. Oke, karena ada kesempatan jadi diambil. Ya. Oke, dari awal ada pikiran nggak sih bakal menang gitu? Kayaknya kayak kita fotoin aja deh, pasti menang gitu. Kalau dari saya menang mah nggak tahu ya, karena memang pas dilihat tuh saya yakin dulu aja gitu loh. Ya udahlah, daftar terus kirim. Saya pantauin tuh gitu kan, kayak beberapa foto masih aman atau enggak. Ternyata ada yang buat saya pikir, oh pasti dia juaranya. Udah kepikiran sih buat kayak enggak menang enggaknya mah enggak kepikiran. Cuman kalau misalkan lihat dari segi fotonya, dia tuh dapat gitu moodnya, dan wah kayak dia nih juaranya gitu loh. Itu sih. Kalau Angga sendiri sih kepikiran enggak ya, karena kan pas masuk grup tuh peserta lumayan banyak, 20 lebih. Kayak dari situ tuh kayak wah banyak nih. Iya betul. Pikirannya sama aja segitu. Kayak susah kayaknya dapat. Siap. Nah, pertama kali kalian belajar fotografi tuh gimana? Ada basic kah? Emang suka lihat tutorial di YouTube atau memang ikut organisasi, komunitas? Enggak? Kalau Angga dari SMA suka foto, cuman dulu seringnya pakai HP. Terus kemudian masuk kuliah, gabung klise fotografi. Nah di sana saya belajar basic lah, kayak exposure, komposisi dan sebagainya. Dari situ lebih improve aja tuh, kayak lihat tutorial di YouTube, banyakin referensi di Instagram, di Pinterest, di Google. Nah dari situ kebentuklah suka fotografi kayak gitu. Ya, kalau dari saya sendiri, saya mulai terjun ke dunia fotografi itu dari SMA sih, sama kayak Angga gitu kan. Dan dari SMA itu coba buat ngasah kayak kemampuan apa yang saya miliki gitu. Sebenarnya sama kayak mencari referensi-referensi, dan kebanyakan saya lihatnya di Instagram gitu kan. Ada beberapa orang yang menginspirasi buat kayak harus mengasah ini itunya gitu. Dan saya juga tergabung di organisasi tapi eksternal, itu Insan Nusantara Cirebon. Di Insan Nusantara udah lumayan 1,5 tahun lah sampai tahun ini gitu. Ya kemampuan buat fotografinya masih ngasah sih, masih pelan-pelan buat belajar, dan memang nggak gampang gitu. Jadi perlu proses. Iya, masih belajar ya? Iya.
Oke, menarik banget nih teman-teman cerita dari Kak Angga dan Fazri ini. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Harapan untuk BEM FEB sendiri gimana nih dari Kak Saya Fazri dulu? Oke. Harapan dari saya semoga kedepannya bisa mengadakan lagi event-event seperti ini, karena memang banyak orang yang perlu mengasah kemampuannya gitu kan, apalagi di bidang fotografi ini sebenarnya memang banyak gitu kan, karena apa yang mereka inginkan itu pasti perlu diasah kemampuannya gitu. Makanya dari saya sendiri aja ketika saya ingin mencoba memang termotivasi buat kayak mencoba, gunanya ketika ada kesempatan itu datang saya mencoba buat ngejar kesempatan itu. Jadi harapannya semoga ya bisalah ngasih effort buat anak-anak mencobanya gitu, tidak hanya untuk di dalam kampus gitu kan, di luar kampus pun mungkin mereka merasakan dan butuh kayak tempat buat mencoba gitu, mencoba hal baru, mencoba kayak pengalaman ketika dia mendapatkan suatu kesempatan untuk mencobanya gitu. Jadi ya harapannya itu sih dari saya. Kalau dari saya, semoga acara ini terus berkelanjutan sehingga bisa mewadahi minat serta bakat mahasiswa UGJ khususnya yang menyukai di bidang fotografi. Betul. Oke, sekian bincang-bincang dari menang lomba fotografi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dadah.